Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Mama Yu. Di video kali ini Mama Yu mau berbagi resep kue sus yang super kopong, bener-bener anti kempes. Ini adalah resep andalan di jualan Dapur Mama Yu. Pokoknya dijamin ini ekonomis banget, tapi rasanya enak. Cara buatnya juga gampang ya. Nanti akan saya bagikan tips dan trik supaya hasilnya itu bener-bener kopong sempurna dan anti kempes ya. Mau tahu cara buatnya? Yuk tonton terus video ini hingga akhir. Selamat menonton. Langkah pertama, di sini saya sudah menyiapkan teflon anti lengket. Kemudian kita masukkan 250 ml air. Pakai teflon biasa atau wajan biasa juga bisa ya, tapi lebih mudah pakai teflon anti lengket. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 100 gram margarin. Dan untuk kompornya ini dalam keadaan mati ya teman-teman. Langkah selanjutnya bisa kita aduk-aduk sambil kita masak. Kita masak dengan api sedang. Sambil terus diaduk, kita tunggu sampai semua bahan-bahannya larut. Dan tunggu juga sampai semuanya ini mendidih seperti ini. Nah, ini sudah larut, kita tunggu sampai benar-benar mendidih. Nah, seperti ini sudah mendidih ya teman-teman. Langkah selanjutnya bisa kita aduk sebentar. Dan selanjutnya bisa kita tambahkan 150 gram tepung terigu. Di sini saya pakai tepung terigu protein tinggi. Bisa juga pakai protein sedang ya, tapi menurut saya kalau pakai tepung terigu protein tinggi nanti hasilnya lebih kokoh. Lanjut kita masak dengan api kecil ya, jadi kecilkan api kompornya. Kemudian sambil terus kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan ini harus pakai api kecil ya, supaya bagian bawahnya ini tidak gosong. Jadi mengaduknya ini agak cepat ya teman-teman. Tapi karena ini pakai teflon anti lengket jadi aman ya, lebih mudah. Aduk terus sampai semuanya tercampur rata. Dan kita masak sampai kandungan airnya ini berkurang ya teman-teman. Jadi tipsnya supaya hasilnya itu kopong sempurna, jadi adonannya ini kita masak sampai adonan atau kandungan airnya ini berkurang, atau kandungan airnya ini jadi sedikit ya. Jadi nanti hasilnya kopong sempurna. Nah, seperti ini sudah kelihatan untuk kandungan airnya sudah berkurang atau tinggal sedikit ya untuk kandungan airnya. Kemudian bisa kita pindahkan ke dalam wadah. Dan di dalam wadah ini kita pipih-pipihkan melebar ke bagian tepi-tepi dari wadahnya supaya lebih cepat dingin ya, karena nanti akan kita adon kembali saat sudah dingin. Nah, kira-kira seperti ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Dan sambil menunggu adonannya dingin, kita buat flannya terlebih dahulu. Siapkan panci, masukkan 50 gram tepung maizena. Lanjut kita tambahkan 100 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk. Lanjut semua bahan ini kita aduk-aduk supaya nanti tidak menggumpal. Nah, seperti ini sudah cukup. Langkah selanjutnya kita tambahkan 500 ml susu cair UHT full cream. Masukkan semuanya. Langkah selanjutnya kita aduk-aduk kembali sampai maizena dan gulanya ini larut ya. Dan untuk api kompornya ini masih dalam keadaan mati. Kalau sudah terasa benar-benar semuanya sudah larut, langkah selanjutnya kita tambahkan 2 butir kuning telur. Mohon maaf tadi ini hancur ya saat saya pecahkan, tapi nggak apa-apa. Ini sebanyak 2 butir kuning telur. Masukkan semuanya. Langkah selanjutnya kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau dirasa semuanya sudah benar-benar tercampur rata, selanjutnya bisa kita hidupkan api kompor. Kita masak flannya dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk supaya bagian bawahnya ini tidak gosong. Kita tunggu sampai mengental dan sampai mendidih ya. Aduk-aduk terus. Kalau sudah terasa agak mengental, bisa kita kecilkan api kompornya karena bagian bawahnya rawan gosong ya. Kemudian kalau sudah mengental seperti ini, kita tunggu sampai flannya ini meletup-letup. Nah, seperti ini sudah meletup-letup ya. Ini tandanya flannya sudah jadi, ini sudah mendidih. Kemudian bisa kita matikan api kompornya dan aduk-aduk sebentar. Selanjutnya bisa kita tambahkan 30 gram mentega putih. Bisa juga pakai margarin kuning ya, tapi saya pakai mentega putih saja. Kemudian bisa kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, seperti ini sudah cukup tercampur rata. Ini sudah cukup ya. Selanjutnya bisa kita sisihkan untuk whiskernya. Dan selanjutnya untuk flannya ini akan saya tutup. Bisa juga tutup pakai plastik wrap ya. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Kita kembali ke adonan kulit susnya. Nah, ini sudah dalam keadaan dingin ya untuk adonannya. Selanjutnya kita masukkan 4 butir telur, tapi di sini kita memasukkannya secara bertahap, satu per satu ya. Kemudian kita mixer dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Dan lanjut kita bisa masukkan kembali untuk telurnya. Masih sama seperti tadi, kita masukkan satu per satu sambil di mixer. Ini bertujuan supaya semuanya mudah tercampur ya. Seperti ini. Selanjutnya ini untuk 1 butir yang terakhir kita masukkan. Dan selanjutnya kalau sudah masuk semuanya seperti ini,
Lanjut, di sini saya akan merapikannya terlebih dahulu dengan spatula untuk bagian tepi-tepinya ya, supaya semua bahan-bahannya ini benar-benar tercampur rata. Karena bagian tepi-tepinya ini banyak yang berhamburan ya. Nah, kita rapikan seperti ini. Dan lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan paling tinggi, sekitar 1-2 menit sampai semua bahan benar-benar tercampur rata. Nah, seperti ini sudah tercampur rata ya. Kemudian matikan mixer dan sisihkan mixernya karena sudah tidak kita gunakan kembali. Dan lanjut di sini saya akan merapikannya lagi dengan spatula. Dan lanjut untuk adonannya ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan kita masukkan semuanya dan siap untuk kita cetak. Di sini saya sudah menyiapkan loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper. Dan ini saya sudah memasukkannya ke dalam plastik segitiga yang sudah saya beri spuit. Dan untuk cara membentuknya seperti ini ya teman-teman. Dan usahakan untuk ukurannya itu sama. Nah, seperti ini ya, jadi ukurannya itu sama besar. Lakukan sampai selesai, sampai semua adonannya habis. Jangan lupa diberi jarak ya, karena nanti adonannya ini akan mengembang saat di oven. Nah, seperti ini. Dan lanjut untuk adonannya, untuk sisa adonannya akan saya lanjutkan nanti ya. Dan ini sudah siap untuk kita panggang. Sebelumnya di sini saya sudah memanaskan oven kurang lebih selama 10 menit. Kemudian langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian lanjut kita panggang dengan suhu 180 sampai 200 derajat Celcius. Api atas bawah kurang lebih selama 30 sampai 40 menit atau disesuaikan saja dengan oven kalian masing-masing karena biasanya setiap oven memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, seperti ini sudah selesai saya oven ya. Dan untuk bagian atasnya ini sudah kering dan ini warnanya juga sudah kecoklatan. Keluarkan dari oven dan kita lanjutkan lagi untuk mengoven adonan selanjutnya. Nah, ini dia, saya sudah selesai mengoven semua adonannya ya teman-teman. Dan ini tuh hasilnya cantik banget, bagian bawahnya juga seperti ini ya, gak gosong. Ini tuh cantik banget ya teman-teman. Dan saya akan coba untuk memotong bagian tengahnya. Wow, ini tuh hasilnya bener-bener cantik banget. Kopong sempurna, anti kempes. Ini tuh bener-bener kokoh banget. Dan tipsnya tadi harus pakai suhu tinggi ya untuk mengovennya. Kalau kalian pakai oven tangkring juga bisa pakai api besar ya teman-teman. Api sedang cenderung besar. Bener-bener ini tuh hasilnya cantik banget, kokoh. Dan lakukan semuanya sampai selesai ya. Kita potong untuk bagian tengahnya seperti ini. Ini tuh cocok banget untuk isian snack box, untuk cemilan di rumah, untuk oleh-oleh juga ini cocok banget ya teman-teman. Sajian arisan, sajian pengajian, pokoknya insya Allah ini bakalan nagih banget ya rasanya. Mama Yu juga suka banget kalau makan kue sus seperti ini. Pokoknya ini bener-bener makan satu tuh kurang ya teman-teman. Pokoknya kalian harus coba di rumah. Dan kalau sudah selesai kita potong-potong bagian tengahnya semuanya. Selanjutnya kita bisa masukkan untuk flannya. Jadi untuk flannya tadi sudah dalam keadaan dingin ya. Dan ini sudah saya masukkan juga ke dalam plastik segitiga. Ini saya beri spuit juga supaya tekstur flannya ini terlihat cantik ya teman-teman. Nah, kita beri flash secukupnya di bagian tengahnya dari kulit jusnya ini. Asli ya teman-teman, ini tuh untuk ide jualan laris manis. Di Mama Yu juga alhamdulillah ini orderannya lumayan ya teman-teman. Karena ini rasanya benar-benar enak banget, kopong sempurna. Dan untuk flannya ini manisnya pas ya. Flannya nggak bikin enek. Pokoknya ini dijamin laris banget untuk ide jualan, kalian harus coba di rumah. Nah, ini dia hasilnya, sudah selesai saya isi dengan fla. Ini hasilnya itu sekitar 40 pieces ya teman-teman. Wow, ini tuh anti kempes ya. Wow, cantik banget. Dan langsung aja di sini saya mau mencobanya. Bismillah. Ini enak banget. Flanya bener-bener enak, manisnya pas, lembut, tapi kulit jusnya ini ada sedikit tekstur, tapi berasa lembut gimana ya. Pokoknya ini tuh enaknya nggak bisa dijelasin dengan kata-kata ya teman-teman, karena aku juga suka banget. Dan untuk isian snack box bisa kita kemas dengan mika seperti ini. Ini saya pakai mika ukuran 6XC atau 6C ya. Saya juga beri paper cup seperti ini supaya lebih cantik. Nah, untuk isian snack box ini cocok banget ya teman-teman. Bisa dijual per pieces ya. Kalau saya hitungannya per pieces. Pokoknya insya Allah ini laris banget untuk ide jualan, untuk cemilan di rumah, untuk cemilan keluarga di rumah juga ini cocok banget. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.